Tebusan 100 unta. Dengan membajakkan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun, masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya, kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Mahzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anakmu, tambahlah jumlah untanya, kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata, lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah, Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Keturunan 2 orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail nenek moyangnya, dan Abdullah ayahnya. Si penguasa Yaman. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu, Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Asram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun, jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak, buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya, kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abraha. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi, seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraha kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Bendungan Marib. Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah bendungan raksasa Marib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain.